Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kali ini aku bakal ngomongin tentang zakat. Jadi kita akan mulai aja. Zakat itu rukun Islam ketiga. Nah, untuk pengertian zakat sendiri, di sini kita bakal ngomongin beberapa topik ya. Ini udah ada di bawah, jadi without further ado kita langsung masuk aja ke topiknya. Pertama, kita masuk ke pembahasan dari zakat itu sendiri. Nah, definisi dari zakat itu secara bahasa itu at-thaharah alias suci dan an-nama atau berkembang. Nah, kalau secara istilah syar'i itu penunaian kewajiban pada harta yang khusus dengan cara khusus, dan beberapa itu disyaratkan telah memenuhi haul, yaitu waktu sekitar 1 tahun dan nisab. Nisab itu ukuran minimal atau kayak angka atau jumlah minimal yang diperlukan buat menunaikan zakat. Nah, untuk orang yang melakukan zakat atau yang mengeluarkan harta untuk berzakat itu namanya muzaki. Ya. Jadi untuk pelajaran utama, pokok harta itu akan tumbuh barokah ketika dikeluarkan. Harta yang tersisa bersih dari syubhat dan terlepas dari kewajiban yang berkaitan dengannya. Jadi zakat ini juga bisa berfungsi ya sebagai metode untuk menstabilkan kesenjangan ekonomi antara satu pihak dan juga satu pihak yang lain. Jadi yang lebih mampu bisa membantu yang kurang mampu lah istilahnya. Next, untuk hukum dari zakat itu sendiri itu wajib. Yang ada di dan ini ada 3 dalil ya. Pertama, itu ada di Al-Qur'an yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Kalau dari As-Sunnah itu berkata seperti ini dari suatu hadis Bukhari dan Muslim. Islam dibangun atas 5 tonggak: menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Terus ijma, kaum muslimin di seluruh negeri bersepakat bahwa zakat itu wajib. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang zakat. Sekarang ini ada ancaman bagi yang enggan. Nah, jadi bagi orang yang meyakini zakat itu wajib, tapi dia nggak mau melakukannya, itu berarti dia adalah fasik. Ya, ini ada di sini. Jadi dia itu bakal disiksa pedih ya. Di sini ada dalilnya, dia tobat, yang berarti maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Jadi nauzubillah ya. Jadi nanti perak sama emas yang ada di neraka jahanam itu bakal dipakai buat ngebakar orang-orang itu di bagian dahi, lambung sama punggung mereka. Nah, terus keutamaan zakat. Zakat ini menempati posisi sebagai rukun ketiga Islam ya, rukun Islam ketiga yang tadi ada di title. Dan dia ini juga berkaitan dengan sholat, karena dia itu sering disebut berdampingan dengan sholat. Jadi kadang kalau ada ayat Al-Quran yang nyebutin sholat, itu kadang ada zakat juga. Makanya berarti ini menunjukkan bahwa kedudukan zakat itu utama. Nah, terus dari Quran Az-Zariyat ayat 15-19 itu juga indikasi dari ketakwaan seseorang dan juga salah satu sebab masuk surga. Juga itu tuh bisa memberi derajat asy-syyiqin, yaitu orang-orang yang jujur dan syahid gitu, karena dia rutin mengeluarkan zakat gitu. Jadi istilahnya zakat ini bisa mengantarkan kita ke status asy-syyiqin ini. Dan juga ini bisa membuat kita merasakan kelezatan iman. Dari suatu hadis ya, hadis Abu Daud itu berkata ada 3 hal yang barang siapa mengerjakannya maka ia telah merasakan manisnya iman: memberikan zakat hartanya dengan senang hati dan dengan hati yang mendorongnya untuk mengeluarkan yang terbaik di setiap tahunnya gitu. Nah,
Terus kan tadi kita udah masuk dari zakat itu sendiri ya. Sekarang kita bakal masuk ke syarat bayar zakat. Nah, untuk syaratnya itu pertama orang itu harus Islam, harus beragama Islam. Kedua, statusnya itu harus merdeka. Jadi bukan hamba sahaya atau istilah agak kasarnya bukan budak. Nah, tapi untuk orang yang anak kecil, orang gila itu dia kalau punya harta tetap wajib dikeluarkan zakatnya ya. Tidak dipersyaratkan balik dan berakal. Jadi maksudnya meskipun misalnya kamu punya teman, misalnya ayah kamu punya anak 3. Nah, berarti ayah kamu harus ngebayarin juga zakat untuk atas nama ayahnya dan juga 3 anak-anaknya begitu. Orang gila juga kalau punya harta tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Sekarang masuk ke syarat harta. Pertama, itu dimiliki secara sempurna. Jadi benar-benar harta sendiri. Kedua, hartanya berkembang. Jadi value-nya itu bisa naik, bisa turun ya. Gitu. Ketiga, mencapai nisab. Jadi untuk amount minimalnya itu udah tercapai ya, nisabnya udah tercapai, dan haul juga harus tercapai. Itu sekitar durasi 1 tahun. Jadi semenjak kamu udah punya harta itu sama 1 tahun, berarti udah masuk syarat bayar zakat gitu. Jadi syarat untuk zakat itu udah terpenuhi. Dan 5 ini kelebihan dari kebutuhan pokok. Maksudnya gimana? Jadi contoh kamu punya harta nih, harta kamu pas-pasan, berarti nggak apa-apa, nggak dulu. Tapi kalau kamu emang punya harta lebih gitu, kamu punya harta lebih nih, itu udah melebihi dari kebutuhan pokok kamu, jadi kamu masih bisa makan, itu berarti itu udah masuk juga ke syarat zakat. Nah, beberapa zakat itu ada emas, perak, dan mata uang. Terus ada hewan ternak sama pertanian dan buah. Nah, ini untuk zakat mal ya. Jadi ketentuannya itu ya, jadi ini ada beberapa mata uang ya. Ada beberapa ini. Pertama kita punya emas, yaitu nisabnya 20 dinar atau 85 gram emas murni 24 karat. Itu 2,5% besar zakatnya. Kalau perak 200 dirham, yaitu 595 gram perak murni sama juga 2,5%. Terus ada mata uang ya, itu sekitar nisab perak kurang lebih itu sekitar 6 jutaan ya, dan itu juga sama 6,5%. Terus hewan ternak, kalau untuk unta itu 5 ekor, sapi itu 30 ekor, dan kambing itu 40 ekor. Untuk besarnya itu ada ketentuannya. Nah, terus untuk hasil pertanian itu 5 wasak atau 720 kg. Nah, untuk besarnya itu 10 atau 5%. Nah, terus masuk ke barang dagangan. Itu nisabnya itu seperti perak atau emas ya. Dan untuk besarnya juga sama 2,5%. Terakhir itu ada harta karun alias rikas. Dia ini nggak pakai nisab dan nggak pakai haul. Untuk besarnya itu cukup besar ya, sekitar 20%. Nah, catatan ya, ada notes. Untuk semua harta itu memperhatikan haul, kecuali hasil pertanian, karena dia ini setiap panen. Terus perhitungan barang dagangan itu nilai barang tambah uang dagang tambah piutang dikurang utang jatuh tempo. Nah, untuk rikas itu sendiri itu harta zaman jahiliyah dari non muslim yang terpendam alias nggak sengaja ditemuin. Next, itu ada ketentuan zakat fitrah ya. Jadi zakat fitrah ini sedekah wajib bagi setiap muslim saat berbuka dari bulan Ramadan. Nah, siapa aja yang wajib? Itu pertama ada setiap muslim yang mampu, tapi dalam catatan dia itu punya kelebihan makanan untuk malam sama hari raya. Jadi kalau nggak memenuhi ya nggak wajib. Terus kepala keluarga. Jadi misalnya kalian jadi kepala keluarga, kalian punya tanggungan misalnya istri, anak, dan lain-lain, itu berarti kalian wajib membayarkan juga zakat fitrahnya. Nah,
Yang afdol ya, yang baiknya itu terbit fajar hingga sebelum sholat Id. Atau kalau misalnya kiranya gak memungkinkan, diperbolehkan juga 1 sampai 2 hari sebelum Id. Nah, untuk bentuk dana kadar itu 1 sok ya. Dan 1 sok ini kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 kg. Untuk bentuknya itu dalam makanan pokok sekitar. Jadi kalau misalnya kalian di Timur Tengah, misalnya makanan pokoknya kurma, atau misalnya kalian makanan pokoknya gandum atau beras, kismis, dan keju. Jadi dalam bentuk makanan pokok di sekitar kalian gitu. Jadi menentukan misalnya kalau misalnya beras berarti beras, kalau gandum gandum, kurma gitu, dan seterusnya. Terus gimana kalau kita zakat fitrah tapi pakai uang yang nggak sah? Nah, mengeluarkan zakat fitrah dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau kita pakai uang itu nggak sah, karena perintahnya itu dalam 1 sok, dalam bentuk makanan gitu. Nah, terakhir kita masuk ke golongan penerima zakat ya. Itu ini di Quran surat At-Taubah ayat 60 itu dikatain nama alias sesungguhnya itu menunjukkan pembatasan. Jadi cuma 8 golongan ini yang berhak untuk menerima zakat. Pertama, fakir, itu orang yang gak punya apa-apa. Kedua, miskin, dia punya tapi gak cukup. 3, ambil zakat, itu orang yang mengelola zakat atau istilahnya PIC-nya. Mu'alaf itu orang yang dirujuk hatinya dan dia masuk Islam. Firqah, orang yang memerdekakan budak. Gharim, orang yang terlilit utang. Fisabilillah, orang yang di jalan Allah. Dan Ibnu Sabil, yang lagi dalam perjalanan. Jadi kayaknya itu aja, semoga bermanfaat ya. Barakallahu fikum. Itu aja dari aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.